Oke gengs, ketemu lagi di channel Duta Kemiskinan. Oke, malam ini kita syuting lagi untuk bikin konten baru, yang mana ini sebenarnya ini sebenarnya pencarian kita yang kedua, cuman ini yang sempat kita videoin. Yang pencarian pertama nggak kita videoin. Kita akan mereview, tepatnya sih bikin sedikit video lah mengenai apa yang sudah kita lakukan buat teman kita ya. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu sebenarnya ada teman kita yang minta cariin, bro, gue punya duit cuman 20 jutaan nih, lu bisa cariin gue mobil nggak, kira-kira mobil apa yang bagus buat gue. Nah, setelah gue berikan beberapa opsi dan referensi, akhirnya kita bisa dapetin mobil yang tanda kutip cukup lumayan untuk seorang pemula dengan budget yang sangat minim, tapi dengan hasil atau dengan kondisi yang cukup lumayan lah. Lu penasaran seperti apa mobilnya? Ikutin gue. Oke? Nah, jadi ini mobilnya Daihatsu Classy tahun 1991 tipe SG. Jadi nanti akan gue kasih footage-nya, yang mana lu bisa lihat pada saat kondisi siang. Sorry, malam ini gue bikin videonya karena tadi siang nggak sempat, karena gue mesti ngajarin si pemilik mobil ini untuk belajar cara bawa mobil, karena memang bener-bener dia pemula, nggak pernah bawa mobil, nggak ngerti mobil, dan dia nitip pesan ke kita untuk minta dicariin. So karena ini PSBB, gue pakai masker dan gue akan segera buka, karena toh di sini gue cuman sama kameramen gue sendiri. Oke? Nah, ini semuanya rapih seperti biasa. Kita rapiin mobil ini di bengkel Putra Serayu, bengkel Pak De Kasam di Gotong Royong Larangan Indah. Kita ada beberapa hal yang kita rapikan, yaitu ya idling engine. Jadi mesinnya kalau kemarin agak sedikit tinggi langsamnya, tapi ini udah disetting lagi ya. Jadi lu bisa lihat di interior semuanya masih dalam kondisi yang lumayan standar, kinyis-kinyis lah, dan cat semuanya masih mulus. Dan pada saat kita ngecek mobil ini, kita benar-benar teliti. Nah, jadi ada beberapa tips buat teman-teman semua. Kalau ini, jadi sebenarnya seperti gua sebutin tadi, ini adalah pencarian kita yang kedua. Karena sebelumnya pernah juga ada teman kita yang minta cariin mobil dengan budget sekitar 40 jutaan. Dan waktu itu akhirnya gua saranin dia untuk beli Kia Visto. Karena gini, untuk seorang pemula, gue nggak pernah saranin mereka untuk beli Matic. Karena apa? Biasanya untuk pemula yang benar-benar baru bisa belajar bawa mobil, kalau dia bawa Matic, itu akan sangat berbahaya, karena biasanya akan lepas kontrol pada saat gas. Akhirnya gue pilihin dia untuk dapatkan mobil ini. Mobil ini dari harga sekitar 23 juta, akhirnya kita sepakat di harga 19 juta. Jadi kita periksain semua ini sampai ke kolong-kolong. Kita perhatikan detail-detailnya dari spion, grill, lampu, sampai ke semua aksesoris dan panel-panel, bahkan sampai ke sini. Lu bisa lihat di sini. Panel-panel ini untuk central lock, kemudian power window, semua masih berfungsi dengan baik. Power window, semua tombol masih berfungsi, dan di masing-masing pintunya pun masih berfungsi gitu loh. Semua di panel-panelnya masih berfungsi. Jadi kalaupun boleh gua tambahin buat lo yang nanti misalnya punya rencana untuk beli mobil bekas, mobil second untuk belajar, jangan pernah terlalu berfokus pada aksesoris yang sebenarnya hanya penunjang. Contohnya misalnya kayak kulit jok. Ini kulit jok kan hanya pelapis nih. Yang penting di bawah pelapis jok ini, joknya sobek atau enggak gitu. Kemudian headrest, kayak headrest sandaran ada kerusakan atau tidak gitu kan, atau kemudian seat belt ya. Nah, yang kayak gini, yang urgent, yang memang betul-betul fitur-fitur standar yang sangat penting, itu yang lu perhatikan. Jangan aksesoris. Lu perhatikan ya, kayak setir. Kalau ini anggaplah ini bonus gitu ya, bahwa lu udah dapat setir racing Momo, dan ini masih lumayan baru, kayaknya masih baru ini dipasang. Kemudian yang paling penting adalah panel-panelnya, AC, tombol-tombol, bahkan kalau perlu tip itu harus masih standar. Jadi lu bener-bener dapat barang yang bener-bener orisinil gitu kan. Nah,
Kemudian kalau lu udah dapetin dan perhatikan semua kelengkapan yang orisinil, part-part yang standar, baru kita bolehlah kita lihat-lihat nanti pada barang-barang pelengkap lainnya. Misalnya kayak di velg ini, anggap ini bonus. Kita dapat velg yang cukup bagus kayak gini, udah ring 15, baut-bautnya baru, velgnya juga lumayan baru. Anggap itu bonus. Karena apa? Yang penting buat kita adalah hal-hal yang kayak gini nih, kayak cat body, rangka yang lurus, aksesoris atau ornamen dan perlengkapan orisinalnya. Ini masih orisinal nih, ini orisinil. Kemudian di lampu ini, ya. Kalau lu beli Daihatsu Classic kayak gini, lu perhatikan lampunya asli atau enggak, gitu kan? Ini masih orisinil, berarti ini mobil nggak pernah nabrak. Ini berarti mobil nggak pernah nabrak, nggak pernah penyok dan lain sebagainya. Dan kalaupun apes-apes, misalnya ada yang bilang, masa iya sih mobil kayak gitu nggak pernah nyenggol? Ya oke lah nyenggol. Tapi kalau dia kembali ke kondisi asalnya, berarti pemiliknya adalah orang-orang yang bener entusias. Jadi bener-bener memang menyayangi mobilnya gitu kan. Kemudian lampu, panel-panel semua masih lurus, semua masih mulus. Bahkan di footage nanti lu bisa lihat di situ di video bahwa bahkan sampai mesin pun bersih sampai ke kolong-kolong. Jadi gue periksa itu bener-bener sampai ke bawah gue. Jadi kalau gue ngecek mobil, apalagi buat orang lain gitu ya, gue biasanya yang paling gue bawa ya udah pasti handphone. Kemudian sistem pengecekan kendaraan di Samsat online. Yang ketiga adalah kaca spion atau cermin. Fungsinya apa? Buat nengok ke kolong. Jadi pada saat kita beli mobil second, spion itu kita taruh di kolong untuk kayak gini nih, kita ngecek ke sini. Sorry, gue nggak pegang spionnya, jangan sampai nanti lu komen di bawah, lu nyontoin nggak bawa spion. Ini malam gue ngapain bawa spion. Jadi gue bawa kaca spion atau gue bawa handphone, gue cekin seperti ini, gue lihat dengan kamera. Karena apa? Yang paling penting sering kita kecelek adalah ternyata di sini bolong, di sini bolong. Ujung-ujungnya untuk ngecat dan ngelas aja kita akan butuh biaya cukup besar loh, minimal banget 3-4 juta hanya untuk ngerapiin ngelas dari deck. Dan untuk mobil ini hanya dengan 19 juta dengan kondisi yang min, kondisi yang benar-benar mulus, panel-panel yang lengkap, ornamen yang masih orisinil, kain-kain yang gak ada yang sobek, dan semua berfungsi dengan baik. Ini udah worth it banget. Karena apa? Mungkin bisa jadi pasarannya sekitar 20 jutaan ke atas. Ya mungkin sih bersyukur aja bahwa momennya tepat di mana orang memang sedang membutuhkan uang. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa sampingkan saat mencari mobil bekas atau kendaraan bekas adalah sabar. Jangan terburu-buru dan pastikan bahwa budget kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Oke, itu dari gue, channel Duta Kemiskinan. Kalau lu perlu bantuan atau perlu masukan, atau lu punya unek-unek atau lu punya pendapat, silakan lu coret-coret di channel gue di bawah. So whatever you write, apapun yang lu tulis, mau like or dislike, it's all up to you, ya. Gue cuma bikin konten ini sekedar berbagi, because it's all about life, semua tentang kehidupan. Jadi nggak ada maksud dan tujuan yang lainnya bikin konten yang aneh-aneh dan lain sebagainya, enggak. Jadi gue cuma mau sekedar berbagi buat lu, buat kita, dan buat semuanya. So sekali lagi thank you udah nonton video gue. Stay tune di channel Duta Kemiskinan. Sampai ketemu lagi. Oke, good. Sip. Sekarang maju. 1, 2. Jadi ceritanya hari ini Duta Kemiskinan lagi ngajarin Bro Arif belajar bawa mobilnya sendiri. Kita belajar trek lurus sama hujan. Dah, sekarang mundur lagi, garis lurus. Jangan terlalu banyak main setir. Jaga jarak dengan tepi
jalan. Nanti habis ini kita belajar mundur menghindari objek.